Tuh, kelihatan. Matur suwun, sudah menggantikan saya. Sampai selesai saya juga lebih senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. حضرة المحترمين أيها الحاضرين والحاضرات Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, kita senantiasa bersyukur hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai hari ini masih memberikan nikmat kita begitu banyak, nikmat yang tiada bertepi, nikmat yang tidak bisa kita menjumlahnya, yakni kita dihidupkan di muka bumi. Kenapa kita bersyukur dihidupkan di muka bumi ini? Agar kita ini bisa menatap wajah Allah. Ini yang pertama. Karena tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan di atas kebaikan, tidak ada keberkahan di atas keberkahan ketika hamba Allah Ta'ala yang diridhai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surganya. Kenikmatan tersebut yang tertinggi dan yang tak terhingga adalah ketika kita semua kelak nanti bisa menatap wajah Allah setiap saat di surga. Amin Allahumma. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah ketika kita memahami bahwasannya kita butuh seseorang yang bisa menjadikan hati kita tertambat kepadanya, bisa menjadikan kecintaan kita tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada beliau. Kenapa kita bersyukur? Karena kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena hati ini, jiwa ini, siapapun makhluknya, bahkan malaikat saja sangat mencintainya. Bahkan Allah dan Nabi-Nya, Allah dan malaikat saja senantiasa berselawat dan bertaslim kepadanya. Kita tahu dari Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna, ini menggunakan fi'il mudhari'. Ini menggunakan fi'il mudhari' present continuous tense, artinya senantiasa. Allah dan malaikat saja senantiasa berselawat dan mengucapkan taslim kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah dan malaikat saja sangat mencintai Nabi. Allah dan malaikat saja sangat kemudian berbangga kepada Nabi. Makanya alasan yang kedua, kenapa kita wajib bahagia dan wajib senang, wajib mencinta, karena kita lahir sebagaimana Nabi Muhammad SAW, yang wajib setiap kita, cinta kita nggak boleh bertepi kepada Nabi. Cinta kita harus sangat besar melebihi cinta kita kepada diri sendiri dan orang tua kita dan keluarga kita. Ini alasan yang kedua, kenapa kita harus bahagia menjadi umat Nabi, dilahirkan di muka bumi ini. Alasan yang ketiga, kita harus bangga dan harus cinta serta senang dilahirkan di muka bumi ini, karena kita akan berkumpul lagi di tempat yang paling abadi, yang kita tidak akan pernah merasakan kesusahan, yang kita tidak akan pernah merasakan kesedihan, yang kita tidak akan merasakan seperti hari ini. Ya, datang duduk ngantuk baca doa Bismika Allahumma gape gitu. Ustaz harus sempurna pun katakan kini bismillah ya lah, alhamdulillah bahagia kali. Lengkap lagi sebenarnya tubuh itu sempurna alhamdulillah. Tidak apa-apa. Ya itulah kita harus bahagia karena kita tidak akan merasakan sebagaimana kita rasakan di muka bumi ini. Tidak ada di dunia ini, tidak ada mungkin di surga, tidak ada di surga pasti berkumpul dua hal di dalam hati kita. Ya apa? Kebahagiaan dan kesedihan. Tidak akan pernah. Kebahagiaan dan kesedihan itu hanya berkumpul di dunia.
Besok kita di surga, amin Allahumma amin. Kebahagiaan itu selama-lamanya. Dan kita bisa bersama Nabi SAW di surganya, amin Allahumma amin. Ini alasan ketiga. Yang terakhir minimal alasan yang keempat, kenapa kita harus bahagia dan sangat bersyukur kita lahir di muka bumi ini, diciptakan di muka bumi ini. Karena ketahuilah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Ta'ala, seandainya Allah tidak menciptakan kita di muka bumi ini, maka kita tidak tahu dan kita tidak akan pernah menyadari bahwasanya manusia adalah satu di antara makhluk Allah yang diminta untuk menjadi pemimpin di alam semesta. Maka siapapun kita, selemah-lemah pun keimanan, selemah apapun keimanan dan amal soleh kita, kita semua khususnya bapak-bapak adalah khalifatul fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi ini, minimal kepada keluarganya. Mudah-mudahan rasa syukur yang kami sampaikan ini kita yakini ini kelak menjadi kemudahan bagi kita untuk menggapai takwa, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat yang akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini sebagaimana di bulan yang lalu telah kita kupas bersama, sudah masuk di babul birri wassilah. Kita telah memasuki bab berbuat kebaikan dan silaturahim. Kita sudah bahas itu di pertemuan yang lalu, dan kita juga sudah membahas adalah satu hadis Nabi SAW yang berisikan tentang apa itu silaturahim dan kewajibannya. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, Bapak Ibu, saya mau bertanya, setiap kita punya nggak keinginan tiap harinya lebih baik dari semua hal untuk kita dan keluarga kita saat ini dalam kehidupan? Pengen nggak? Pengen. Tiap hari itu kebaikan saja, bertambah kebaikan dalam semua hal. Personal bagaimana? Personal deh. Jangan personal. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dalam semua hal, dalam semua sisi kehidupan kita di kehidupan dunia ini, maka perhatikanlah hadis Nabi berikut ini. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang kebaikan dan silaturahim, maka Nabi pernah bersabda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi Daud kata, "Man ahabba dunyahu ad-darra akhiratuhu." Ini kalimat yang pertama. Man ahabba dunyahu ad-darra akhiratuhu. Barang siapa yang sangat mencintai dunianya, barang siapa yang sangat ambisi terhadap dunia yang Allah Ta'ala titipkan pada dirinya, dunia itu ya katanya, dunia itu ya jabatannya, dunia itu ya popularitasnya, keluarganya dan anak keturunannya, pokoknya serba dunia dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang terlalu berlebihan mencintainya, dunia yang telah titipkan ad-darru akhiratuh, maka Allah akan jadikan buruklah dunia akhiratnya. Maka Allah Ta'ala akan jadikan terhinalah akhiratnya. Maka ini perkara pertama yang saya sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kita ini terlalu berlebihan dalam semua perkara dunia yang telah dititipkan. Gak boleh. Terlalu, kalau bahasa kerennya Ustaz Selamat itu overprotective. Nek sama harta itu juara tenan, nek sama anak bojo ki overprotective. Jadi apa-apa dilarang. Jangan terlalu offside dalam perkara dunia, itu gak boleh. Maka Nabi mengatakan atau akhiratuh, akan buruk hina akhiratnya. Gak usah berlebihan, gak usah contoh yang mumet-mumet lah, yang sederhana aja. Pak, sederhana contoh sama buat nek di luar sana ada orang yang dia terwujud keinginan dunianya, hartanya bertambah banyak, tapi dia maaf dibuat lelah dan capek untuk menjaga hartanya. Tahu nggak? Contoh sendiri. Tahu ya? Nah, ada orang sugih begitu, paham ya? Dia kerja mati-matian untuk kekayaannya,
dia kejar mati-matian untuk hartanya, akhirnya dia dibuat lelah dengan hartanya sendiri. Ngerti tidak? Stres dengan hartanya. Nggak kelihatan. Lepas nih, mumet mikirin hartanya, mumet aja. Ya. Jadi dia bangun tidur, mau tidur mereka sih dipikirin duit, mau kita kok, gitu. Saya turun mikirin harta, bangun terus ini mikirin harta. Minggu dalam tidur dipikirin harta nih. Mau kita kok ini, Jadi orang yang diperbudak dengan hartanya sendiri. Harusnya kalau memang dunia itu bisa dia nikmati, hartanya yang menjaga dia, kekayaan yang menjaga dia, bukan malah dia sibuk jaga hartanya. Lagi berarti kan yang diperbudak hartanya, Nggak kelihatan. dibuat lelah dengan hartanya. Pak isinya. Apa sih Pak Beli? Itu orang yang terlalu gemati terhadap dunianya, terlalu gemati terhadap harta kekayaannya, sehingga apa?